sebab Engkau baik. Hati kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Bawa kami setiap waktu, ya dalam asyik. Bawa seluruh hidup kami Tuhan, sebab hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Roh Kudus buat kekuatan yang baru hari ini. Kami bersyukur, kami alami perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Mari set hati kita semua yang sudah sementara live dan yang masih mungkin sementara bergabung, mari bersama-sama set hati kita bersama. Belajarlah untuk terus mengkoneksikan diri. Ya ralaba shendera ralaba shiri ralaba. Ayo semua koneksikan dirimu dengan Tuhan. Ya dalam pastikan hatimu terus alami koneksi yang makin kuat dengan Tuhan. Biar surga makin menyatakan kemuliaan.
saja. Kaulah anak domba yang layak disembah dan dipuji, yang duduk di tahta bersama. Aku rela bersujud, menyembahmu saja. Aku rela bersujud, menyembahmu saja. Nanti kami Tuhan dari waktu ke waktu terus memiliki kerelaan, rela bersujud menyembah, rela meninggalkan segala hal yang menghalangi kami, makin gila-gilaan, makin habis-habisan. Oh, mencintaimu Tuhan. Latih kami dari hari ke hari, pikiran kami, perasaan kami, seluruh hidup kami sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Sebab kami sadar tidak ada jaminan yang lain yang bisa kami di dalamnya bisa berharap. Hanya Engkaulah jaminan satu-satunya, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Hari-hari ke depan buat kami makin bijaksana ya Tuhan, oleh hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Itulah harta Sion itu memastikan kami terus dibangun, makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Karena peperangan ini, oh tidak mudah, tetapi orang-orang yang dibangun di dalam Engkau, Engkau berjanji perlindungan-Mu, Engkau amankan hidup kami. Ada meterai di dalam hidup kami, maka tidak ada apapun yang bisa menghancurkan benih ilahi dalam hidup kami. Ketika kami berkomitmen sungguh-sungguh bergantung, berharap kepada Tuhan, melekat intim dengan Engkau, maka kami percaya janji-Mu, gereja yang tidak biasa akan ada di dalam sebuah perlindungan. Karena di rumah Tuhan terus dibangun secara akurat, ada perlindungan, ada tujuan Tuhan. Maka kami percaya tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, kebimbangan hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Ketika kami memastikan hidup kami makin dibangun akurat di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian bagi-Mu. Latih kami Roh Kudus, terus bawa kami dari hari ke hari, kebenaran demi kebenaran, menjadi kekuatan batin kami, menjadi kekuatan di dalam roh kami, strong in the spirit, dan memastikan kami makin hari makin teguh, makin kuat, makin bijaksana. Karena hikmat dan pengetahuan itu adalah harta surga, harta Sion itu. Kami percaya takut akan Tuhan akan terus makin menjadi kuat di dalam hidup kami. Oh Bapakku berdoa biar ini tidak menjadi familiar. Aku berdoa terus ada kegerakan, terus ada jamaah, aliran kuasa surga itu, Sion itu adalah dimensi yang terus dialami oleh seluruh keluarga rohani. Ini tidak menjadi familiar, menjadi biasa, tetapi hamba berdoa ada kuasa hadirat Allah. Komitmen kami setiap kali jam 12, aktivitas ilahi akan sangat nyata di setiap keluarga rohani yang selalu taat dan sedia bagi Engkau. Maka mereka akan terus mengalami ada kekuatan, ada dimensi yang berbeda yang terus memastikan, oh kecenderungan hati kami makin akurat di dalam Engkau. Hati kami makin melekat dengan Tuhan. Kami makin sadar hari-hari kami ke depan bukan biasa-biasa. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa biar terbangun strong in the spirit, sehingga kami tidak akan mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terombang-ambing, menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi khawatir. Tetapi kami makin kuat karena kami memiliki iman di dalam Engkau. Orang benar hidup oleh iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa buat siang hari ini. Roh Kudus yang manis, pewahyuan ada di tempat ini. Roh Kudus mengalir tercurah. Guru besar kami, oh biarlah terus melatih kami dari hari ke hari. Singkapkan, bukakan kebenaran. Hamba pun berdiri bukan oleh kuat dan gagah hamba, tapi sampai di titik ini semua hamba melihat hanya oleh karena kekuatan anugerah-Mu Tuhan yang memampukan hamba. Sebab hamba percaya semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, ini hidup kami, seluruh keluarga
keluarga yang sudah live, sementara live, bahkan yang masih sementara menyesuaikan diri, kami berdoa ingatkan bersama-sama kami di-set di dalam kebenaran. Demi nama Yesus, firman yang hidup, Roh Kudus, bekerjalah di antara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa, dari hari ke hari Tuhan rindu kita semua ya, memastikan selalu bisa mengevaluasi hidup kita ya, dengan kita tersedia bukan sekedar menyenangkan hati Mam, atau bukan sekedar oleh karena nanti takut ditegur, diperiksa, tidak ada yang lain. Tapi pastikan kedewasaan itu tanda-tanda kedewasaan. Engkau memastikan bahwa firman Tuhan tidak boleh menjadi tertinggal dalam apa yang Mam sedang bukakan, apa yang sedang Mam ajarkan, polakan buat kita semua, prinsip-prinsip iman, bagaimana Roh Kudus melatih kita dalam peta pertumbuhan rohani. Mam percaya saudara, kau terus memastikan jangan ada hal-hal yang di lain hatimu, tapi pastikanlah terus haus akan kebenaran, karena di dalam hati yang haus, Alkitab berkata ketika kita lapar maka kita akan dikenyangkan ya. Kita lapar akan kebenaran maka kita pasti akan dikenyangkan, akan dipuaskan. Katakan amin. Oke, sebelum kita lanjut ya, Mam cek dulu. Haleluya. Ya, halo, salam semua yang sudah bergabung. Mari bersama-sama ya. Mam cuma memastikan semoga tidak ada gangguan dan semua berjalan dengan baik. Tuhan tolong kita semua. Oh, ralabashi, terima kasih Tuhan. Semua yang sudah bergabung, Mam menyapa, mari selamat bergabung. Tetaplah bersama-sama, kita bergandengan tangan ya, memastikan hati kita selalu tersedia. Setiap kali Tuhan akan bekerja memakai umatnya, maka saudara dipastikan selalu kita akan melihat bagaimana pergerakan Tuhan sebagai anugerahnya memampukan kita semua, sehingga bukan oleh kuat dan tenaga kita ya, sebab di sini bukan kita sedang menunjukkan kehebatan kita atau hal-hal yang lain yang duniawi, tetapi kita memastikan seluruh keluarga rohani dari hari ke hari makin di-set di dalam kebenaran. Amin. Jangan pernah mudah terpengaruh, jangan pernah mudah terkontaminasi ya. Karena yang pasti dari hari ke hari dengan kebenaran dibukakan kepada kita, kita makin mengalami ya, ada suatu kekuatan ya, ada satu kekuatan yang terus menginvasi kita, terus memastikan kita makin dibangun, makin akurat dalam kebenaran. Dan dari ketidakmengertian kita, dari ketidakpahaman kita makin mengerti, sehingga kita tidak ceroboh, kita tidak lagi bermain-main, kita tidak lagi cuek-cuekan ya, hidup-hidup gue dan lain-lain. Mungkin hobi saudara dan saudara, ini adalah hal yang sekali lagi Mam katakan merugikan dirimu. Karena itu mari ke depan tidak mudah ya, kita sedang menghadapi ada satu peperangan yang benar-benar harus dipastikan saudara tetap melekat bergantung dengan Tuhan. Kita terus dipersenjatai, dibangkitkan, diperlengkapi, sehingga kita tidak mudah terkecoh, kita tidak mudah terkontaminasi, karena hal-hal itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita ya. Oleh karena itu mari bersama-sama kita menghabiskan materi ini ya, untuk memastikan kita semua kebenaran firman Tuhan ini, bahwa peta pertumbuhan rohani kita mengerti dan kita pahami, sehingga semua kita berlomba-lomba. Saudara harus mengecek kehidupanmu secara rohani. Kalau engkau jatuh bangun, naik turun, artinya tidak ada kestabilan dalam hidupmu. Kalau engkau mengerti dan paham, dan dengan dibukakannya, dengan engkau makin disingkapkan, diajar, maka saya percaya engkau tidak akan ceroboh lagi, tapi engkau berfokus, makin hari tidak akan mudah terpengaruh. Engkau akan terus membangun hidup rohanimu. Orang mau setia atau tidak, engkau akan tetap menunjukkan kesetiaanmu. Karena ini bicara isu bukan tentang seberapa
hebat engkau, seberapa top engkau, tapi ini bicara isu tentang kedewasaan. Itu akan memastikan kedewasaan rohani dalam kepenuhan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu akan memastikan engkau berkemenangan. Itu yang dibedakan. Alkitab berkata, semua orang beribadah, semua orang melakukan aktivitas, semua orang terlihat rohani, tapi akan ada perbedaan. Kualitas ibadah yang saudara lakukan, kualitas hidup rohanimu yang kau bangun, itu akan memastikan engkau berkemenangan atau tidak ketika dihadapkan dengan kondisi yang bahkan saat kita masih menghadap ini dan terus kita tidak tahu ya, tapi ke depan seperti apa. Tetapi yang pasti, jangan ingin tahu ke depan seperti apa, tapi pastikan hari ini hidupmu dibangun akurat. Engkau makin percaya, makin sadar bahwa waktu-waktu yang kau lalui, saat yang kau lalui, kita sudah diberikan arahan secara luar biasa bahwa kita harus membangun kesadaran akan Tuhan. Artinya semua kita harus sadar, berjaga-jaga, berdoa, dan terus memastikan hal-hal yang perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Cepat tangkap firman, cepat eksekusi, cepat berubah, sehingga kualitas hidupmu makin hari makin lebih baik. Amin. Mari kita lihat bersama-sama. Kemarin kita selesai di fase ke-16, 17 ya. Kita lihat bersama di 17, Mam coba ini sedikit di 17, fase ke-17. Di situ berbicara ya tentang peta perjalanan, peta pertumbuhan rohani kita ya. Bersama seluruh jemaat, Roh akan membawa kita untuk melakukan penetrasi di setiap komunitas ya, atau di mana, di kota di mana kita ada. Oleh sebab itu saudara, mari setiap kita sebagai orang percaya, Mam selalu sekali lagi bicara tentang keluarga rohani khusus dalam rumah kami. Jika ada sahabat atau teman yang mungkin juga bersama-sama menonton, para simpatisan kita, jika saudara melihat kata-katanya mungkin agak keras, ini karena ini tentang saya dengan anak-anak rohani, maksudnya dalam rumah rohani khusus di kalangan kami. Tapi jika saudara juga sempat menonton, saudara biarlah engkau juga diberkati dan terus belajar dari hari ke hari, di-set di dalam kebenaran. Karena seperti itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Kita tidak sedang main gereja-gerejaan sehingga sungkan, tidak mau berubah dan begini dan begitu dan lain-lain. Walaupun saudara kita ada melihat ada banyak hal yang ini terjadi, kita bukanlah jaminan bertahun-tahun kita jadi Kristen, bahkan sudah melayani ya. Kalau hidup kita tidak terpola dengan benar, tidak membuahkan kebenaran, maka di hadapan Tuhan itu adalah sebuah kejahatan. Tuhan berkata, bukan semua orang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena ketika Tuhan mengevaluasi, ternyata kita hanya bergerak dalam karisma, dalam karunia, tapi kita tidak membangun fokus pada karakter kita. Kita berkata Yesus luar biasa, tapi hidup kita biasa-biasa saja. Kita terus hidup dalam dosa, kita terus hidup dalam kedagingan, sifat-sifat yang tidak benar. Dan kita tahu itu, tapi kita terjadi pembiaran. Kita terus santai, kita terus menikmati seluruh kehidupan yang tidak akurat. Padahal Roh Kudus terus berbicara kepada kita. Oleh karena itu mari teruslah, jika engkau mungkin sampai hari ini terus bergumul, harus tidak sekedar bergumul, benahi segala yang tidak akurat. Engkau tahu hal-hal itu yang membuka celah menjadi beban, mulai benahi, bertekun untuk engkau terus membenahi sikap hatimu, apa yang engkau harus lakukan di dalam kondisi itu. Karena firman Tuhan akan menjadi patokan buat kita. Katakan amin. Oleh karena itu coba kita lihat bersama-sama ya, di 2 Samuel. 2 Samuel, kita buka 2 Samuel pasal 7 ya. Kita lihat di situ sama-sama. Berapa syindara namaku ya syirabaka. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 2 Samuel pasal 7. Nah, kalau saudara melihat di situ dalam 2 Samuel pasal 7 itu bagaimana janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Jadi Daud begitu memiliki kehidupan yang sudah maksudnya rencana Tuhan buat kehidupan Daud. Jadi sebagai orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan ya, sehingga saudara kita harus terus belajar untuk memastikan kita semua sadar, Mam dan seluruh keluarga rohani, seluruh anak-anak rohani, kita harus sadar bahwa kita dibangun bukan tanpa ada tujuan, bukan sekedar mau gagah-gagahan, bukan sekedar supaya dipuji dan mungkin dan lain-lain kebutuhan hal-hal yang secara lahirias, hal-hal yang duniawi ya. Tapi ini bicara tentang bagaimana hidup kita membawa dampak, membawa pengaruh itu tadi,
penetrasi itu terjadi, impact, pengaruh, ya, dampak kepada seluruh komunitas ketika kita bersama-sama mulai bangkit, mulai saling mempengaruhi. Tentu dimulai dari komunitas kita. Itu sebabnya MAM terus memastikan kita semua ada dalam kegerakan ini. Kita terus bersama-sama di-set di dalam kebenaran, sehingga saudara bisa bersama-sama dengan pemimpin yang Tuhan percayakan. MAM sebagai pemimpin yang membawa anugerah Tuhan, kita bersama-sama memiliki gaya hidup. Paulus berkata, ikutilah teladanku. Ketika saudara terus terbangun, menjaga hidupmu makin kuat, makin teguh, makin akurat, maka anugerah yang diberikan, anugerah yang dialami oleh seorang pemimpin akan juga engkau alami. Engkau akan mengalami realita hadirat Tuhan yang akan membawamu juga akan naik. Oleh karena itu saudara, pastikan setiap kita jemaat, ya, kita sadar bahwa kita adalah aset rohani, aset kerajaan. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan bermain-main. Kalau engkau sudah bertobat, engkau sudah dipercayakan melayani, saudara harus belajar setia, tunjukkan kesetiaan. Karena penunjukan itu bukan sekedar oleh karena mungkin engkau lebih hebat, lebih baik dari orang lain, tapi sebetulnya ada agenda Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu kita harus belajar dari hari ke hari, terus mengasah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, makin melatih hidup kita, roh kita terus terhubung, makin hari mentaati firman. Karena setiap kali saudara mulai makin hari, makin terus lebih lagi mencintai Tuhan, kau melihat hal-hal yang luar biasa. Tuhan mulai set hidup, mulai membuat dampak, kau mulai bersaksi, engkau mulai menjadi pengaruh bagi orang lain melihat hidupmu. Maka saudara, inilah manifestasi dari Tuhan sedang bekerja. Impartasi daripada firman yang kau terima itu, engkau hidup, engkau praktekin, maka hidupmu dari hari ke hari makin memanifestasikan Tuhan itu nyata. Dan orang melihat, kok kamu berdoa begitu ya, kamu menyembah luar biasa. Karena ada kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Kita pada saat saudara melakukan itu bukan sekedar sebuah penampilan ketika saudara mungkin dalam kondisi itu, tapi lihat di layar belakang, di belakang hidupmu itu adalah gaya hidup yang kau sudah bangun. Dan sehingga setiap kali engkau mengkonekkan diri dengan Tuhan, itu begitu klik di dalam roh, tanpa saudara harus bersusah nungging kiri kanan, karena saudara mencari hadirat Tuhan. Walaupun memang ada titik di mana engkau kena sampai pergumulan-pergumulan itu menekan engkau, dan sampai engkau ada di titik nol, sehingga engkau harus berusaha bangkit kembali. Jadi engkau berusaha mendapatkan dan mencari. Tapi kepada orang yang sudah terhubung dan menjaga hidupnya lebih baik, begitu dia masuk di dalam hadirat Tuhan, itu langsung connect. Dia begitu merasa intervensi Tuhan begitu kuat, karena hidupnya diset di dalam kebenaran. Amin. Jadi percayalah bahwa di dalam kehidupan setiap kita, Tuhan rindu melalui hidup kita semua, ya, MAM dan seluruh keluarga rohani sebagai jemaat, ya, dan pemimpin kita akan berkolaborasi. Karena pada waktu saudara menunjukkan sebuah perubahan, saudara menjadi tanda dan alamat. Orang melihat hidupmu berubah, teman di tempat pekerjaanmu melihat engkau makin luar biasa. Maka saudara, sadar atau tidak, kita sedang membawa sebuah perubahan, sebuah kegerakan, sehingga orang mau mencontoh hidupmu. Tapi jika terjadi sebaliknya daripada itu, saudara, orang melihat engkau hidup dalam kebenaran begitu luar biasa disampaikan, tapi hidupmu berbanding berbalik, engkau terus hidup dalam kedagingan, maka saya percaya saudara, orang akan menjadi bertanya, ini Tuhan atau siapa yang disembah? Menjadi orang di dalam gereja, tapi perbuatan-perbuatan yang daging itu, sifat-sifat daging itu masih terus dilakoni. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara selama ini benar-benar rindu Tuhan, atau menjadikan Tuhannya sebagai tameng? Untuk engkau mengejar kesuksesanmu, agendamu pribadi, engkau diberkati, tapi kau tidak mau memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Kau tidak mau menyerahkan seluruh hidupmu untuk benar-benar menggenapi rencana Tuhan, bahwa lewat hidupmu banyak orang akan diberkati. Lewat kehidupanmu secara pribadi, engkau adalah inspirasi bagi mereka. Lewat hidupmu secara pribadi, engkau akan menjadi solusi dari begitu banyak orang di luar sana mengalami masalah, mengalami persoalan, mengalami berbagai tekanan. Ketika engkau sebagai orang yang sudah dibangun, terpola dan terus bertumbuh, ada kekuatan ilahi dalam dirimu, beroperasi dalam dirimu, maka engkau akan dipakai untuk menjadi solusi bagi mereka. Amin. Jadi saudara, mari kita terus memastikan seluruh hidup kita untuk menjadi membawa kegerakan. Mulai kita bersinergi untuk bersama-sama antara keluarga rohani yang satu dengan keluarga rohani yang lainnya, untuk menggenapi, mewujudkan kehendak Tuhan. Tuhan pun akan membawa kita secara bersama-sama masuk di fase ini, sehingga dalam perjalanan rohani kita makin melihat manifestasi Tuhan itu bekerja. Keluarga ini mulai bersaksi tentang ini, alami mujizat Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia itu tidak
mungkin, tapi mulai alami mujizat Tuhan. Dan itu terjadi dalam hidupmu. Ayo mulai bersaksi, ayo mulai gemakan Tuhan, ayo mulai tularkan bahwa pada saat saya mulai membalikkan hidup saya untuk saya benar-benar harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dari yang tidak sungguh-sungguh, dari yang masih biasa, dari yang masih terus cuek. Pada waktu saudara memutar haluan dan berkata saya mau setia sama Tuhan, di saat itu engkau alami perkenanan Tuhan. Engkau alami bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Amin. Yang ke-18, Roh akan melatih kita ya hidup di dalam ya satu komunitas. Roh akan melatih kita sebagai komunitas ya, setiap pribadi hidup kita ya, untuk benar-benar kita mulai dipromosi, kita mulai istilahnya kalau dapat mengatakan seperti kemarin, orang mulai tertarik dengan hidupmu, orang mulai mengikutimu, tanpa sadar dia mulai mengawasimu. Karena itu berhati-hati, jangan engkau ceroboh, jaga hidupmu. Setiap kali Tuhan mulai angkat engkau mulai punya pengaruh dari hanya seputar komunitas, tapi hanya seputar komunitas, bukan cuma itu, tapi mulai dibawa keluar, mulai secara tubuh Kristus, saudara mulai dipercayakan di sana, mulai melayani orang-orang. Pastikan hidupmu terus terjaga. Amankan teritori keluargamu, amankan teritori kehidupan rumah tanggamu, anak-anakmu. Tetap pastikan, karena engkau tidak cukup hebat di luar tanpa penyertaan Tuhan. Engkau tidak cuma menunjukkan karunia di luar sana, bagaimana engkau melayani, tapi engkau sedang memanifestasikan Tuhan dalam hidupmu. Dan pastikan engkau tidak ceroboh. Amankan keluargamu, terus taat, terus setia, terus terhubung. Bukan berarti misalnya sebagai pelayan, misalnya sebagai contoh, misalnya karena hebat, misalnya mungkin saudara melihat sebagai pemimpin, kita merasa bahwa oh saya pemimpin, sehingga peran kita di rumah kita mulai abaikan. Kita berpikir saya pemimpin, jadi mental untuk terus mau disanjung, mental yang dimana merasa sebagai pemimpin dalam kesombongan. Kita mulai menuju pada kondisi di mana roh kita tidak peka lagi, sehingga kita tidak lagi melayani suami dengan baik. Ya, peran sebagai istri di rumah, bahwa istri harus tunduk pada suami, tidak lagi berfungsi. Karena saudara merasa hebat, sudah dipakai luar biasa di luar sana, suami di bawah telapak kaki. Bertobat. Jika engkau dipakai Tuhan, itu bukan berarti membuat hidupmu tiba-tiba dipromosi di titik atas dan semua orang harus tunduk dan hormat-hormat padamu. Walaupun mungkin engkau akan mengalami sebuah bentuk dari respek orang karena engkau mulai luar biasa, tapi jagalah kamu, jaga hidupmu. Jangan sampai engkau di zona kesombongan, engkau di zona di mana engkau tidak sadar bahwa iblis sedang terus mengintai engkau. Pada saat pohon itu makin tinggi, makin besar, ingat, waktu masih di bawah anginnya tidak terasa, tapi begitu pun mulai melampaui pohon-pohon yang lain, anginnya akan terasa. Berjaga-jagalah, pastikan hatimu tetap tulus, tetap murni. Jagai keluargamu, jagai langkahmu, sehingga tidak terjebak. Dan engkau mulai mengatasnamakan Tuhan, bilang begini, begitu, dan lain-lain. Lalu hidupmu tidak beres, maka orang akan menghujat. Itu sebabnya terus mau katakan kepada saudara, pastikan engkau terus terbangun akurat. Waktu engkau orang melihat hidupmu, mengawasi hidupmu, tidak ada celah yang dapat dilihat. Artinya tidak ada celah yang menjadi sandungan, dan orang mulai berkata, kalaupun ada saudara, mari cepat bertobat. Dan saya mempercaya Roh Kudus setiap kali saudara membangun hidup dengan Tuhan, dalam doa, dalam penyembahan, baca firman, selalu Roh Kudus akan memastikan hatimu clear, hatimu bersih. Sehingga setiap kali ada hal-hal yang misalnya kontaminasi, hati kita terkontaminasi dengan hal yang mempengaruhi hidup kita, maka saudara begitu sangat tajam, peka, langsung cepat-cepat, oh ya Tuhan ampuni. Amin. Jadi di fase ini kita harus terus memastikan kebenaran yang kita hidupi, ya. Kebenaran yang kita hidupi makin hari makin mengubah kita, makin membawa kita dari hari ke hari, paradigma kita, prinsip kita terus diubah, sehingga kita makin bisa menyelesaikan. Artinya saudara bisa membawa diri, engkau bisa selalu di setiap kesempatan engkau selalu mau bersaksi, engkau selalu menunjukkan kesaksian, menceritakan kepada keluarga lain, bukan pembicaraan yang membicarakan hal-hal yang hanya tidak berguna, ketawa sini ketawa sana. Ya, itu juga selingan-selingannya. Saudara harus juga bisa memfilteri hidup saudara. Artinya saudara harus pastikan untuk selalu menjaga jangan sampai engkau terkontaminasi. Amin. Oleh sebab itu saudara,
sebagai orang percaya, mari kita terus memastikan kebenaran terbangun. Kita harus memutuskan dan mencopot semua hal-hal yang mengganggu kita. Misalnya mungkin hal-hal yang terlalu menyolok gitu ya. Kita harus sadar bahwa betapa penting kehidupan kita juga selalu bisa berbaur, maksudnya bisa membawa diri kepada semua kalangan orang, sehingga orang tidak menjadi syak dengan kita. Amin. Mari kita terus belajar membawa diri dan tidak serta-merta kita membangun hubungan lalu kita memanifestasikan hidup yang tidak akurat. Berhati-hati karena di luar sana akan ada banyak orang menilai kita, saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tapi mari kita berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan. Pastikan engkau tetap akurat, caramu bergaul, caramu membawa diri, caramu dalam seluruh penampilanmu. Engkau harus pastikan terus mengamankan, karena hidupmu sangat berharga. Hidupmu memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa pada waktu saudara kita semua sebagai pemimpin dan juga komunitas kita di sini, seluruh keluarga rohani, anak-anak rohani, pada waktu kita memfokuskan diri pada apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, ya, mempercaya kita pasti bisa ya. Kita sudah melihat beberapa agenda kita lakukan, walaupun mungkin belum semua, tapi kita percaya bahwa impact itu mulai mempengaruhi ya. Impact daripada apa yang kita lakukan berdampak bagi orang-orang yang mungkin belum semua orang, tapi segelintir orang mulai merasakan ya. Itu sebabnya mari kita terus bergandengan tangan, jangan tergoda untuk mencoba menjawab semua kebutuhan saudara ya. Artinya dengan cara kita, entah itu di kalangan kita secara pribadi atau mungkin dalam lingkup yang lebih besar kepada masyarakat, kita pasti akan terus melihat bagaimana Tuhan memunculkan kita dalam buah-buah pelayanan. Katakan amin. Ya, kita lihat fase ke-9. Fase ke-9 di mana Roh akan menjadikan kita, jadi menjadikan komunitas yang kita layani atau kita tertanam di dalam jemaat lokal itu adalah komunitas keluarga rohani. Kita akan mengalami perubahan sebagai sebuah teladan bagi komunitas yang lain. Jadi sebuah perubahan yang secara signifikan kita mulai alami, mulai melihat, mengevaluasi ya. Jadi dari biasanya engkau bersungut, engkau tidak lagi menjadi bersungut, tapi engkau mulai alami mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan memampukan engkau untuk melewati hari-harimu. Mulai terjadi perubahan. Kita mulai semua secara keluarga di kalangan kita mulai melihat kualitas hidup rohani mulai meningkat. Itu sebabnya jangan berfokus kepada apa kata orang, jangan berfokus kepada ambisi pribadi, jangan hanya berfokus kepada hal-hal yang hanya membuat kita jadi takut, jadi bingung ya, kita menjadi orang yang paranoid. Tapi pastikan engkau terus terfokus pada firman dan lawan semua itu, semua spirit yang tidak benar, dan terus bangkit di dalam Roh. Tersedia selalu, biarkan Roh Kudus berbicara, menolong kita, sehingga sebagaimana kita masuk dalam kegerakan ini, dalam agenda Tuhan untuk mempengaruhi setiap orang hari-hari harus kembali kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, karena gereja yang tidak biasa akan dimunculkan Tuhan. Bukan gereja bangunan, tapi pribadi orang-orang percaya, per individu orang percaya yang berkata aku sudah menerima Tuhan. Dan kita tidak cukup sekedar main gereja-gerejaan, menjadi anggota gereja, sekedar melayani, tapi masih ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin untuk kita berubah. Dan saya percaya inilah saat yang sangat ditunggu-tunggu. Seluruh makhluk sedang menunggu anak-anak Allah memanifestasikan Kristus itu dalam hidup kita. Ya, saya percaya, saya sangat yakin. Karena itu mari setiap pribadi pastikan terus alami perubahan. Alami perubahan, bahwa Tuhan sedang mengubahkan engkau. Engkau tidak akan bisa berubah tanpa engkau benar-benar tersedia, meresponi, dan sadar bahwa ini kondisi hari-hari ini dan hari-hari ke depan tidak mudah. Ya, mari berlindung. Kalau lagu pujian bilang, berlindunglah dalam sabda Allah. Firman harus menjadi isu penting. Karena firman akan terus mengupgrade hidupmu. Engkau menjadi strong, menjadi kuat. Sakit, penyakit, tantangan, masalah, bencana, apapun yang datang, saya percaya Tuhan ada senantiasa menyertai kita, memampukan kita, meluputkan kita. Karena janji Tuhan, kita akan disertai, kita akan dibedakan sebagai orang benar yang sungguh-sungguh membawa hidup ini terus di dalam Dia, menundukkan diri senantiasa di dalam kebenaran. Katakan amin. Jadi di fase yang ke-19, saudara, kita akan makin hari mengalami satu kolaborasi yang luar biasa antara jemaat satu dengan jemaat yang lain, terus saling memberi dampak.
terus saling memberi impak ya. Melihat hal yang mungkin masih kurang, tidak menjadi tersandung dan mungkin berpikir wah dia saja, itu tidak lagi. Saudara justru berfokus, berlari mengejar Tuhan gila-gilaan. Tidak lagi menunjuk jari kepada orang yang mungkin masih hidupnya, yaitu karena akibat tidak berespon dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu saudara, berlarilah. Kita semua diwajibkan masuk di dalam perlombaan. Ini perlombaan iman. Saudara tidak bisa berkata, oh saya tidak mau. Kalau engkau tidak mau, artinya engkau tidak mau masuk di dalam agenda Tuhan. Engkau tidak memberi diri dalam kehendak Tuhan, sehingga engkau hidup terus duniawi. Engkau terus hidup dengan segala macam sifat-sifat duniawi. Dan itu mau pastikan engkau. Itu sebabnya mari bangun hidup kita. Jangan lihat kanan kiri, apa kata orang, apa kata dunia. Pastikan hidupmu terus dibangun di dalam Dia. Kalaupun saudara misalnya menonton ada video-video itu menginspirasimu, engkau harus terus memastikan ya, terus terbangun. Kalau itu tantangan-tantangan yang mungkin ke depan kita akan alami, kita akan hadapi saudara, kita harus sadar, kita harus pastikan bahwa saya tidak boleh biasa-biasa. Karena yang kuat ya saudara, ketika engkau kuat pasti engkau dapat mengalahkan ya. Artinya peperangan ini akan selalu dimenangkan oleh yang kuat ya. Peperangan ini saudara tidak mudah, karena kita tahu kita tidak melawan dengan apa yang kita punya, kemampuan, kekuatan pendidikan kita, kehebatan kita, harta kekayaan kita, tapi pribadi Tuhan yang terus kita sembah, kita puja, kita tunduk, kita mau taat. Kekuatan itulah yang akan membedakan kita dengan yang lain. Di saat dunia semua sedang terlena, di saat semua orang sedang berpikir ini hal yang biasa atau ini hal yang dalam ketidakmengertian mereka, saudara pastikan engkau terus dibangun, diset di dalam kebenaran bahwa hari-hari kita ke depan tidak mudah. Oleh karena itu mari kita bangkit di dalam roh. Apapun isu, mungkin saudara melihat berbagai hal, apa kata orang, apa kata ilmuwan tentang keadaan dunia hari ini, saudara boleh mendengar, tapi engkau tidak boleh menjadi takut dan paranoid. Terus pastikan bangun hidupmu di dalam Tuhan. Amin. Karena ketika engkau dibangun di dalam Tuhan, maka hidupmu akan kuat menghadapi tantangan itu. Saudara, kita tahu memang ada lawan dari kerajaan Allah. Siapa? Kerajaan setan, kerajaan iblis. Dan kondisi-kondisi yang sering kali terjadi adalah bagian dari bagaimana kehidupan atau kelompok orang-orang ini terus berusaha untuk berlomba. Kalau kita baca firman Tuhan, kita sudah tahu antikris itu akan makin bekerja, makin gencar. Salah satu yang kita saudara sedang alami, saudara di rapid test itu, saudara rapid test itu kan taruh di dahi saudara. Jadi pastikan kita memiliki materai yang dari Roh Kudus. Saya percaya ketika engkau terus terbangun secara akurat, saudara tidak akan mungkin terkontaminasi, tapi hidupmu akan makin kuat, makin teguh. Darah Yesus sudah meteraikan kita. Roh Kudus adalah jaminan kita, akan selalu memastikan hidup kita dari hari ke hari berbeda. Katakan amin. Kekuatan-kekuatan dunia akan makin luar biasa ke depan saudara. Dengan kecanggihan-kecanggihan, saudara pastikan mari itu ada di sekitar kita. Nanti mungkin setelah ini kita akan belajar bersama-sama tentang sistem Babel, supaya kita semua mengerti bahwa sistem ini kita sudah jalani sebenarnya. Kita sudah lewati, kita pegang HP, yaitu ada di sistemnya. Kita ada di dalam bagian itu. Tapi saudara, kita selesaikan ini, nanti kita akan belajar. Sehingga kita makin tidak lagi menjalani hidup dengan ceroboh, tidak lagi menjalani hidup dengan cara-cara duniawi, bawa sifat-sifat duniawi, tapi terus mempolakan hidup kita di dalam kebenaran. Katakan amin. Yang terakhir saudara, yang ke-20, bahwa fase ke-20, roh akan membuat apa yang selama ini kita lakukan di dalam hidup kita, di rumah rohani kita. 5 tahun belakangan kemarin terus secara intens, terus membangun saudara, memastikan saudara terus alami terobosan, alami perubahan. Intensitas roh harus terus bekerja. Fokus hidup kita. Orang yang kuat adalah orang dibangun di dalam roh. Orang yang dibangun dalam roh adalah orang berotoritas. Orang yang berotoritas adalah orang berdampak. Orang yang berdampak adalah orang-orang yang di sana mereka menjadi orang tepat, orang strategis. Mereka akan membawa dampak. Amin. Itu sebabnya saudara, karena hari-hari ke depan tidak mudah saudara. Ketika membicara ini, jangan engkau menjadi takut duluan. Artinya saudara, kita harus sadar, ayo mengejar Tuhan gila-gilaan. Mungkin kemarin-kemarin saudara biasa-biasa saja, bahkan berpikir setelah corona ini kita nyaman lagi, tidak ada musibah, tidak ada bencana ini, tidak ada, semua nyaman-nyaman. Dengar baik, itu stok Sinai. Karena itu mari terus pastikan
Terus engkau datang, welcome to Zion. Engkau datang di Sion, memastikan ada dimensi roh hidupmu terbangun. Ada jalan masuk di dalam roh yang begitu mudah sekali engkau merasa klik. Karena hatimu terkonek, hatimu terhubung dengan Tuhan. Kecenderungan hatimu tertuju kepada Tuhan. Kesadaran akan Tuhan terus terbangun setiap hari. Bangun pagi, mau tidur malam, setiap hari dalam aktivitas kesadaran akan Tuhan. Walaupun saudara mungkin sebagai pekerja, apapun profesi kita masing-masing, tapi kesadaran akan Tuhan itu begitu kuat terbangun dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau orang di luar sana mengisinya dengan hal-hal yang lain, misalnya ya Alkitab berkata jangan menjadi serupa dengan dunia. Karena ketika kita di dalam kehidupan kita setiap hari, ya gambaran dunia ini secara kosmos, ya secara bentuk, kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak rohani. Hidup mereka ceroboh, hidup mereka dalam sifat-sifat dosa. Dan kita menonton itu, melihat itu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan bumi dari waktu ke waktu. Katakan amin. Tuhan kiranya tolong kita semua ya mempercaya bahwa dalam fase ini kita akan melihat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari hidup kita masing-masing dan secara bersama-sama di dalam pelayanan. Mari fungsikan dirimu dalam rumah rohani, mempercaya fase-fase yang kita sudah belajar bersama dari peta pertumbuhan rohani akan sangat menolong kita. Semoga kita semua, ya berdoa bukan semoga, pasti kita semua, katakan bersama, pasti saya bisa. Karena pada waktu engkau berfokus, engkau sadar bahwa ini bukan lagi sekedar sesuatu yang isu yang biasa, tapi saudara harus fokus memastikan bahwa isu penting adalah bagaimana saudara hari-hari ke depan secara rohani engkau makin bertumbuh, makin kuat. Karena Tuhan akan memanifestasikan dirinya melalui hidupmu, melalui kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan dengan Tuhan. Menyadari bahwa peperangan ini akan dimenangkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan pimpin hidup mereka, dan Tuhan bertahta dan berdiam, berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Amin. Ya, jadi Tuhan tolong kita semua. Mari bersama-sama berdoa kita semua sebagai keluarga rohani. Ini akan menjadi titik penentu, ya, bahwa ketika saudara berubah itu akan sangat signifikan. Saudara mulai tidak lagi dengan pola hidup yang lama seperti kebanyakan orang dalam tanda kutip, tapi pola kebenaran, pola hidup ilahi itu terbangun dalam hidup kita. Maka saudara akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Paulus berkata, engkau adalah surat yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin. Mari terus pastikan kita dalam pelayanan, apa tujuannya kita dibangun. Melalui hidup kita dibangun, Tuhan akan memanifestasikan dirinya. Ketika engkau terus hidup dalam kebenaran, orang bisa melihat bukan lagi Kristen biasa-biasa, tapi benar-benar hidupmu menjadi tanda alamat. Orang bisa datang pada Tuhan karena engkau menjadi tanda bagi mereka. Engkau menjadi alamat bagi mereka bahwa seperti ini yang harusnya kita menjadi anak Tuhan, seperti ini yang harusnya kita menjadi hamba Tuhan, seperti ini yang harusnya kita berlaku sebagai orang-orang percaya. Maka orang-orang akan mulai terinspirasi dengan hidupmu. Pastikan itu terbangun dalam hidupmu. Nah, berdoa semua kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan menolong kita semua. Jangan lupa bahwa di dalam proses perjalanan hidup kita, di fase-fase yang kita sudah belajar, mulai dari fase pertama sampai fase yang ke-20 hari ini, mempercaya engkau akan makin terbuka, makin memahami bahwa tingkatan rohani seseorang akan mulai terlihat dalam manifestasi hidupnya setiap hari. Karena itu, sebagaimana mengatakan dalam 3 tingkatan rohani, tingkat anak-anak, tingkat dewasa, dan dewasa penuh, kita harus memastikan di dalam bagian ini saudara terus menunjukkan kehidupan yang makin hari makin berbuah. Ya, kalau engkau masih anak-anak, engkau harus pastikan terhubung dengan rumah rohani sehingga terus diisi oleh firman. Engkau harus selalu tersedia, terus merasa engkau perlu makanan, ya. Ada kategori makanan susu, tapi ada juga kategori makanan yang keras. Namun mempercaya bahwa engkau bisa membedakan. Ini waktu kita tidak bisa lagi bermain-main. Ayo kita dengan keras pastikan engkau terus berlari mengejar ketertinggalan, berlari memastikan hidupmu terus terhubung secara akurat. Karena saudara, ketika secara dunia di dalam sistem Babel akan terjadi perubahan. Sistem Babel, Alkitab berkata bahwa Babel akan runtuh, tetapi orang-orang yang dibangun akurat di dalam sistem kerajaan, mereka akan memerintah, mereka akan memiliki perbedaan. Kuasa
yang kita miliki selama ini terus kita bertekun, kita taat, kita setia, akan termanifestasi dalam hidup kita. Disitulah kita akan melihat bagaimana Kristus itu makin nyata dalam hidup ini. Kita mengalami berbagai keadaan tapi tidak akan menimpa kita. Mari serahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus memastikan, menpus saudara bahwa bagian ini ulang. Kalau engkau ingin putar kembali, putar kembali, dan terus berdoa, minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan, kerinduan hatimu makin dalam. Minta hati dilembutkan oleh Tuhan, terus bawa dirimu makin dalam di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Siang hari ini berdoa yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh. Dari tempat ini hamba berdoa, lepaskan kuasa kesembuhan terjadi bagi engkau. Sakit pilek, sakit apapun engkau mengalami kesembuhan, berdoa itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menjamamu. Amin. Mempercaya semua kitab firman ini akan menjadi material penting. Karena itu mari teruslah dibangun secara akurat. Pastikan hidup kita tetap strong. Masalah-masalah akan ada, ya, masalah-masalah persoalan akan ada, tapi tetaplah sadar bahwa Roh Kudus adalah pelatih kita. Akan selalu Dia mewarning kita. Dia akan selalu bicara di dalam hati nuranimu. Dengarkan, belajar dengarkan dan taat. Jangan bantah, jangan melawan, jangan mencari jalan sendiri. Karena disinilah seringkali kita gagal. Disinilah seringkali kita mengalami, akhirnya masalah bukan selesai tapi masalah menjadi besar. Jangan ikuti egomu, jangan ikuti kesombonganmu. Taklukkan dirimu pada firman, tundukkan dirimu pada otoritas Allah. Karena ketika kerajaannya berdaulat atas hidup kita, pemerintahan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Artinya seluruh hidupmu hanya tunduk dan taat kepada Dia, Sang Pemilik hidup, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jika saudara mau menjadi masyarakat, warga kerajaan Allah, mari latih diri kita tetap taat, bertekun, konsisten. Kalau saudara terus bertekun, mempercaya engkau akan mengalami dampak itu. Mari tundukkan kepala berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Siang hari ini kami sudah bersama-sama belajar dari firman-Mu, peta pertumbuhan rohani. Kami percaya Roh Kudus menjadi pelatih kami, akan terus membawa kami semua untuk membuat kami benar-benar menjadi orang-orang yang tak sama lagi. Roh Kudus akan memastikan kami menjadi gereja yang kuat, orang-orang percaya yang kuat, yang strong. Karena ke depan tidak mudah hidup kami. Ada begitu banyak tantangan, masalah-masalah dan kondisi, baik secara di dalam hidup kami pribadi, komunitas, bahkan secara global di berbagai belahan dunia. Kami akan terus sadar ya Tuhan. Karena itu berikan kami kekuatan, memastikan hidup kami terus melekat dengan Tuhan, bergantung, melekat dengan Tuhan, kecenderungan hati terbangun, berjaga-jaga di dalam doa, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, hidup dalam kekudusan, tidak ceroboh. Oh, hamba berdoa umat yang berbeda, umat yang tak sama sedang dimunculkan Tuhan, gila-gilaan dengan Tuhan, makin mentaati Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak peduli kondisi apapun di dalam hidupnya, tetap setia, tetap percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang akan selalu muncul dengan kekuatan kuasanya, menyatakan kehebatan dan kedahsyatannya. Karena orang benar sekali-kali tidak akan pernah dibiarkan. Oh, hamba berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus. Gereja orang percaya secara khusus di keluarga rohani kami di tempat ini, seluruh anak-anak rohani akan mulai berlomba dalam perlombaan diwajibkan, terus memastikan, menunjukkan kualitas hidup makin lebih baik, kualitas hidup yang makin meningkat, menjadi pionir dan terus membanggakan, menjadi anak kebanggaan dalam rumah, menjadi tanda dan alamat, menjadi anak di dalam rumah yang dapat dipercaya, yang dapat menjagai pemimpin, berdiri berjalan bersama pemimpin dalam visi yang Tuhan percayakan, sehingga kami dapat membawa dampak, membawa penetrasi bagi komunitas, mungkin gereja network yang ada, gereja-gereja lokal, teman-teman keluarga-keluarga rohani yang lain, bahkan kota, bahkan berbagai jaringan-jaringan kami di luar kota. Kami berdoa kuasa Tuhan bekerja dan memastikan kami bahwa kami semua mau membawa dampak. Kami semua bersama-sama berkomitmen membawa mandat kerajaan untuk destinimu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur siang hari ini. Berkati kota kami. Terima kasih kami mendengar kabar baik yang luar biasa dari peraturan yang dibuat karena dengan adanya pencegahan COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah makin hari makin disempurnakan
merasakan kabar baik kami mendengar makin berkurang, karena kami terus mendeklarasikan bersama-sama. Oh, yang sakit berkurang. Oh, kami berdoa yang sembuh bertambah banyak dalam nama Yesus. Timika sehat, Timika bebas COVID-19. Sehingga pun peraturan-peraturan oleh Pak Bupati, kami bersyukur ya Tuhan, tidak lagi dengan swab tapi dengan rapid test, karena semua adalah biaya. Dan kami berdoa Tuhan telah memberi kami kemurahan. Oh, puji Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami hanya belajar taat, kami tidak membawa kemarahan lalu mengutuk sana mengutuk sini, tapi kami belajar untuk tetap melobi di ruang tata, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Oh, terima kasih Tuhan, segala puji bagi-Mu. Roh Kudus, terima kasih. Ajar kami seluruh keluarga rohani, hamba-hamba Tuhan, jaringan-jaringan doa yang terus berdoa, terus berseru kepada Tuhan dengan bersehati. Kami melihat hasilnya. Bapa, terima kasih. Yang terkena COVID-19 positif, kami percaya mereka sudah sembuh. Mujizat Tuhan sudah terjadi bagi mereka. Para dokter, para perawat, para mantri, tim COVID, gugus COVID-19, aparat keamanan, TNI, Polri, kami berdoa Tuhan memberkati semua pihak, bahkan masyarakat yang terus belajar mendisiplin diri, taat dimanapun kami pergi, mengenakan masker, dan tetap di jam yang sudah ditentukan untuk tidak berkeliaran. Kami pun taat. Bapa, terima kasih. Mengucap syukur. Intervensi kota kami ya Tuhan. Dimensi Roh terus menguasai kota kami. Atmosfer atas kota kami adalah atmosfer yang sehat, atmosfer surga yang terus tercurah, memberikan dampak. Kehidupan yang dihirup oleh banyak orang adalah kehidupan yang menyelamatkan, kehidupan yang membawa kami melihat kesadaran akan Tuhan makin terbangun. Di jalan-jalan, di lorong-lorong, di pasar-pasar, di kantor-kantor, di mana saja kami berdoa Timika penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami memberkati Indonesia, bangsa kami yang tercinta. Tuhan memberkati juga kondisi-kondisi yang terjadi. Kami bersyukur Presiden dan Wakil Presiden, seluruh menteri, seluruh staf yang ada Tuhan, kepresidenan Tuhan, terima kasih dapat bekerja sama. Apapun krisis yang sedang dialami ke depan, kami percaya semua pihak akan dapat bekerja sama dengan baik. Beri hikmat ya Tuhan, beri strategi, sehingga oleh Presiden, seorang pemimpin yang benar-benar memiliki hati mengasihi rakyat, membangun tanpa ada tujuan apapun, memperkaya dirinya, tetapi sebaliknya dia mengorbankan semua, dia rela melakukan apapun demi rakyatnya. Kami percaya pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan berkati Pak Jokowi sebagai presiden kami. Terima kasih, dan juga wakil presiden. Kami berdoa jagai keluarga mereka, lindungi senantiasa, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapak, siang ini hamba berdoa memberkati seluruh anak-anak rohani, seluruh keluarga rohani di mana saja mereka, secara khusus di dalam jemaat di tempat ini GB Apostolik Timika. Tuhan berkati, set kami terus, kerajaan Allah makin menjadi nyata dalam hidup kami. Hari lepas hari kami alami pemerintahan Tuhan itu bekerja secara luar biasa atas hidup kami, dan memastikan intensitas roh itu terbangun. Kesadaran akan Tuhan makin membawa kami semua, mulai dari suami, istri, anak-anak, sampai kepada keluarga-keluarga yang lain, sahabat-sahabat kami. Karena kami terus membicarakan tentang Tuhan, kami terus menggemakan tentang Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah live bersama, ya bersama-sama di rumah yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat siang ya. Cuaca ya sangat dingin ya, hujan, dan Imam berpesan jaga kesehatan ya. Pastikan saudara ya tetap, walaupun ada banjir-banjir, pastikan tidak ada nyamuk. Saudara tetap fit, makan yang teratur, pastikan makanan-makanan yang berguna untuk imun tubuh kita, stamina tubuh kita, sehingga saudara tetap sehat. Secara jasmani saudara, staminamu tetap terjaga, tapi juga secara rohani itu memastikan engkau tetap strong ya, tetap kuat, tetap teguh, dan memastikan tidak ada apapun yang mempengaruhi dan membuat imun tubuh menjadi menurun. Tuhan berkati, sampai ketemu besok. Shalom, selamat makan siang, dan Tuhan berkati kita semua.
Puji Tuhan buat semua yang selalu tersedia. Terus bergandengan tangan, saling mengingatkan, saling mendoakan. Pastikan tetap aktif di grup ya, memberi masukan, memberi inputan dari setiap pembacaan 5 pasal. Ayo jangan tertinggal, tetap semangat. Ayo menikmati banjir di rumah, tapi tetap hati damai sejahtera sukacita ya. Jangan terganggu, tetap bersukacita. Karena semua kita akan lewati dengan kekuatan roh yang luar biasa. Kita mengucap syukur untuk semua. Tuhan begitu baik. Kalau kita tidak dilatih dengan itu, kita tidak akan menjadi strong ya. Tapi belajar sabar, tabah, tetap menguasai diri, bersukacita di tengah keadaan tidak enak. Karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan. Tuhan berkati kita semua ya.